أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-9 namanya surat At-Taubah, ayat 12 dan ayat 13. Kaum musyrikin apabila melanggar perjanjian yang sudah mereka buat dengan orang mukmin dan mereka mencerca agama Islam, maka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi pemimpin-pemimpin mereka karena tidak menepati janjinya untuk menghentikan permusuhan dengan kaum muslimin dan tidak mau bertaubat. Inilah perbuatan-perbuatan kaum musyrikin yang suka melanggar janji, mirip dengan perilaku orang-orang munafik. Apabila dia berkata ia dusta, apabila dia berjanji ia melanggar janjinya, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berhijrah selalu berkata-kata yang jujur dan juga menepati janji-janjinya dan amanah atas amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Amin ya rabbal alamin. Para mufassir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mencerca agama Islam ialah mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan juga kitab suci Al-Quran, dan juga menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perilaku orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Jadi jangan sampai umat sekarang ini meniru perilaku mereka yang keji dan mungkar ini. Sedang yang dimaksud membunuh atau memerangi pemimpin kafir di sini, termasuk juga para pengikutnya, memerangi kaum musyrikin, itu tidak diperkenankan bila mereka melanggar perjanjian damai dan menyerang Islam dan kaum muslimin. Marilah umat sekarang ini senantiasa memperkokoh Islamnya, imannya dan ihsannya, agar mereka senantiasa mengikuti uswatun hasanah yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul beserta para pengikut-pengikutnya yang baik. Dan marilah kita tinggalkan umat-umat pengikut para nabi dan rasul yang membangkang, yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat 13, ayat ini mendorong semangat orang-orang mukmin untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah memerangi kaum musyrikin. Allah menyebutkan 3 sebab utama yang membuktikan bahwa orang-orang musyrik tidak bisa didiamkan dan dibiarkan saja, yaitu 1, mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah mereka sepakati bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, dan para sahabatnya untuk tidak berperang selama 10 tahun dan tidak boleh saling mengganggu antara kedua belah pihak dan sekutu-sekutunya. Tetapi tidak lama berselang, pihak musyrikin Quraisy telah membantu sekutunya dari Bani Bakar untuk menyerang suku Khuza'ah, sekutu Nabi yang tinggal di Mekah. Oleh karena itu, Nabi merasa berkewajiban membela kaum muslimin. Akhirnya pada tanggal
20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah dapat dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, hijrah ke kota Madinah, kaum musyrikin telah berusaha keras untuk mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, dari kota Makkah, memenjarakan atau membunuhnya dengan mempergunakan kekuatan dari suku Quraisy agar keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sukar menuntut bela. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surat Al-Anfal ayat 30. Yang ketiga, mereka yang memulai lebih dahulu memerangi kaum mukminin di Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lainnya. Setelah menerangkan 3 sebab utama tersebut, semangat dan perhatian orang mukmin dibangkitkan agar tidak takut menghadapi kaum musyrikin, karena Allah yang lebih berhak untuk ditakuti jika benar-benar mereka beriman. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus berani berkorban demi kepentingan agama dan kebenaran tanpa dibayangi oleh suatu keraguan yang menimbulkan ketakutan dan kemunduran semangat yang sangat merugikan mereka sendiri. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk membakar semangat kita. Marilah kita sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi insan-insan yang terbaik. Panjenengan lihat nanti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, mereka adalah kaum muslimin, kaum muslimat yang mempunyai akhlak mulia yang patut kita tiru. Tapi hati-hati, di At-Taubah 67 sampai 70, mereka adalah orang-orang munafik laki-laki dan perempuan yang mereka suka mengajak kepada keburukan dan melarang kepada kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu marilah kita ingat bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan sebuah kebaikan dan kita mampu untuk menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Dan marilah kita berhati-hati, semua larangan-larangan Allah, di dalamnya ada murkanya Allah, ada adabnya Allah. Oleh karena itu kita memohon dan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan dari BCA di Masjid Al-Falah Simo Kalangan Surabaya. Mudah-mudahan kita semuanya yang masih hidup, para pecinta BCA di Masjid Al-Falah Simo Kalangan Surabaya ini diberikan sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bi ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh para guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat kami di BCA Masjid Simo Kalangan Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz dan ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.